Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Bapak harap kalian di rumah sehat-sehat saja. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, jauhi kerumunan. Anak-anak yang baik semuanya, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengawali pembelajaran dengan menyampaikan bahwa tema pembelajaran kita pada hari ini adalah lingkunganku. Anak-anak pasti di rumah ada benda-benda yang setiap hari, setiap saat ditemui. Misalnya di ruang tamu ada kursi, ada meja. Kemudian di dapur anak-anak akan menemukan pisau, kompor, gelas, piring, dan sebagainya. Sementara di ruang keluarga dapat dijumpai televisi, majalah, almari, dan sebagainya. Anak-anak yang baik hati, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal fungsi benda. Di sini Bapak sudah menyiapkan dua benda berbeda. Tada! Ini apa anak-anak? Tentu kalian sudah mengenalnya bukan? Ya, betul. Ini adalah pena atau biasa disebut juga dengan ballpoint atau pulpen. Tada! Nah, yang satu ini adalah, iya betul sekali, namanya spidol. Nah, di sini kebetulan Bapak membawa spidol yang berwarna biru. Tentu anak-anak di rumah mempunyai spidol berwarna lain. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, dan sebagainya. Nah, apa fungsi dari pena dan spidol? Ayo, siapa yang sudah tahu? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Baik, bila belum paham, anak-anak bisa menyimak sebuah cerita. Nah, di cerita kali ini kita akan belajar dari pena dan spidol. Di cerita ini ada pena yang bernama kana dan spidol yang bernama kapi. Ini kana, ini kapi. Ini kapi, ini kana. Baik. Ceritanya di suatu kesempatan kana itu sedang duduk menyendiri, termenung, sedih. Kenapa dia bersedih? Kita lihat ya anak-anak. Aku lagi galau, aku lagi sedih. Semua
orang di sekitarku sekarang tidak mempedulikanku. Aku sudah tidak dipakai lagi. Padahal dulu, pada zaman dahulu, aku sering digunakan untuk menulis. Tetapi sekarang ini orang-orang banyak yang tidak mempedulikanku. Apakah aku sudah tidak berguna lagi? Nah, ketika Kana bersedih, galau seperti itu, datanglah Kapi menghampirinya. Hai, Kana. Halo, Kana. Kenapa Kana diam saja? Coba aku tanya sekali lagi. Kana, Kana, kamu sedang ngapain? Oke, lebih baik aku mendekatinya. Kana, dari tadi aku panggil, kamu nggak noleh-noleh. Oh, maaf Kapi, maaf. Memangnya kamu ada apa, Kana? Kok sepertinya sedang bersedih? Oh iya, aku memang sedang bersedih, sedang galau. Tahu tidak, orang-orang di sekitarku sekarang sudah tidak menggunakan jasaku lagi. Kemudian Kapi bertanya, memangnya tidak menggunakan seperti apa? Coba ceritakan padaku. Begini Kapi, dulu orang-orang kan menulis di buku atau di kertas itu menggunakan aku untuk menulis. Aku digunakan untuk menulis surat, menulis pelajaran, menulis apa saja di kertas itu menggunakan aku. Tapi sekarang coba lihat, itu ayahnya Budi. Dia menulis surat itu menggunakan komputer. Kadang-kadang menggunakan HP. Kamu pernah melihat kan? Oh iya, betul. Betul sekali, Kana. Aku juga melihat ayah Budi memang menulis sesuatu itu sering menggunakan komputer atau laptop atau HP. Iya, itulah yang membuat aku sedih, Kapi. Makanya kamu punya solusi gak? Punya cara gak? Biar aku gak sedih lagi. Apa ya? Kapi berpikir dengan keras. Bagaimana agar Kana tidak bersedih lagi. Ting. Begini Kana, kamu harus tenang. Harus menghadapi hidup itu dengan tenang. Aku beritahu ya, memang benar ayah Budi itu dulu menulis dengan pena, pulpen atau bolpen seperti kamu. Dan sekarang menggunakan komputer atau laptop atau HP untuk menulis surat, menulis apapun itu, banyak menggunakan komputer, HP atau laptop.
Tetapi kamu jangan berkecil hati, karena coba bayangkan ketika ayah Budi mau membubuhkan tanda tangan. Nah, itu kan ayah Budi tetap membutuhkan pena, ya kan? Betul tidak? Oh iya ya, betul ya. Betul sekali apa yang kau bilang, Kapi. Nah lagi, Yana, coba kamu ingat-ingat, pernah gak di rumahmu listriknya mati? Pernah. Nah, pas listriknya mati, ayahnya Budi kira-kira menulis menggunakan komputer bisa tidak? Apalagi baterainya habis. Ya tentu tidak bisa. Ya tidak bisa, Kapi. Nah, maka dari itu kamu tidak boleh berkecil hati, karena suatu saat yang namanya pena seperti kamu akan tetap digunakan. Iya ya, betul sekali ya. Kamu memang cerdas, Kapi. Aku tidak berpikir sampai ke situ. Nah, itulah fungsinya teman. Makanya kalau dipanggil temannya, dijawab, jangan diam saja. Iya, Kapi, maaf, sekali lagi maaf. Oke. Tentang kegalauan kamu tadi, aku sebagai spidol itu juga pernah mengalaminya. Aku juga pernah putus asa, pernah berkecil hati. Kenapa? Kamu tahu kan yang namanya krayon? Iya, kenapa dengan krayon? Nah, orang-orang atau anak-anak itu suka sekali dengan krayon. Mereka mewarnai gambar itu dengan krayon. Sementara aku yang juga berwarna-warni pada waktu itu tidak digunakan sama sekali. Iya ya, betul juga ya. Anak-anak kan banyak yang sekarang menggunakan krayon. Nah, maka dari itu karena aku sempat berputus asa waktu itu. Terus gimana, Kapi? Terusnya gimana? Jadi setelah itu aku kemudian berpikir, bertanya-tanya dalam hati, kenapa kok yang digunakan krayon? Kenapa aku tidak digunakan? Iya, itu kenapa, Kapi? Begini, karena ketika saya lihat anak-anak mewarnai, itu yang diwarnai itu ternyata bidangnya besar. Misalnya mewarnai bola, nah bolanya itu yang bergambar besar, nah itu menggunakan krayon. Kamu tahu juga kan? Iya, tapi aku juga tahu. Terus contoh yang lain, mewarnai balon. Nah, balonnya besar, nah, tengah-tengahnya itu diwarnai dengan krayon. Nah, terus gimana, Kapi? Nah, tetapi setelah aku lihat-lihat lagi, karena garisnya bola, garisnya balon itu anak-anak mewarnainya tidak dengan krayon. Lah terus dengan apa, Kapi, kalau tidak dengan krayon? Itu yang membuatku bahagia, tidak putus asa lagi, karena garis tepinya itu menggunakan spidol seperti aku ini digunakan. Makanya aku tidak lama-lama berputus asa. Maksudnya gimana toh? Jadi begini, karena kita harus paham,
segala sesuatu, apapun itu, baik benda seperti kamu, pena, atau seperti aku, spidol, itu mesti menyadari bahwasanya setiap benda, setiap makhluk hidup, atau setiap benda mati itu punya fungsinya masing-masing. Paham? Gimana toh? Gimana toh? Wah, kamu gimana toh? Karena sudah aku jelaskan dari tadi kok masih bingung, masih belum paham. Jadi begini loh, seperti yang aku ceritakan tadi, anak yang mewarnai balon atau bola itu bagian tengahnya itu kan lebar, besar, itu dia menggunakan krayon. Sementara bagian pinggir, bagian tepi itu ada garis, itu mereka menggunakan spidol. Jadi baik krayon maupun spidol itu punya fungsinya masing-masing. Begitu juga kamu, pena dan HP atau komputer punya fungsinya masing-masing. Oh begitu toh Kapi. Aku akhirnya paham apa yang kamu maksudkan. Sekarang aku baru sadar. Jadi aku tidak boleh berkecil hati ya. Betul ya Kapi ya? Nah gitu dong, itu baru temannya Kapi, namanya Kana. Oh iya ya, oke. Aku tidak akan berkecil hati lagi. Oke, sekarang tos dulu, biar tambah semangat. Tos. Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat dari cerita tadi bukan? Antara Kapi, spidol, dan Kana, si pena. Jadi anak-anak, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai fungsi masing-masing, seperti halnya spidol, seperti halnya krayon, seperti halnya pena, seperti halnya komputer dan HP. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan kita sesuai dengan kodrat kita masing-masing. Nah, sekarang Bapak tanya, siapakah nama dari spidol yang ada di cerita tadi? Nah, ini siapa namanya ini? Oh iya betul, namanya Kapi. Nah, pertanyaan kedua, siapa temannya Kapi? Yang tadi pena, siapa namanya? Betul sekali, namanya adalah Kana. Ini Kapi, ini Kana. Kana temannya Kapi, Kapi temannya Kana. Oke, artinya itu kalian sudah paham semuanya. Baik, selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan membicarakan tentang benda-benda yang lain beserta fungsinya. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tetap sehat ya anak-anak di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.